Hari ini cerita dari sang ibu dan suaminya. Yang suaminya ter-PHK sudah bermasa kerja 30 tahun. Kalau kita hitung masa kerja 30 tahun, maka dengan hitungan 2 kali aturan Undang-Undang nomor 13 tadi, dia bisa dapat 9 bulan, katakan upahnya terakhir disampaikan adalah 6 juta. 6 juta kali 9 bulan upah kali 2, 18 bulan. Kalikan 6 juta. Ditambah uang pisah, uang penggantian hak, yang tadi saya bilang bisa dapat 30 bulan upah. Penghargaan masa kerja, karena dia 30 tahun. Boleh jadi dia bisa dapat 40 bulan upah. 40 bulan upah dikalikan 6 juta gaji terakhir dari suami sang ibu yang berlinang air mata datang kepada saya. Dia bisa dapat 240 juta. Tapi apa daya? Dia hanya dapat 40 juta. Kenapa demikian? Karena ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh tanah air, di seluruh pelosok negeri. Beberapa waktu yang lalu datang kepada saya seorang ibu dan seorang suami. Dengan berlinang air mata datang ke rumah saya. Bercerita bahwa suaminya telah di PHK karena situasi tidak menentu. Dia bercerita suaminya bekerja 30 tahun. Tapi hanya mendapatkan pesangon sekitar kurang lebih 20 jutaan. 30 tahun. Mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Di mana di situ dikatakan pesangon yang diterima ketika buruh di PHK dengan berbagai alasan. Jadi alasan PHK itu macam-macam. Bisa karena disharmonis, pengusaha udah nggak mau lagi, jadi dipecat, mengundurkan diri, ada kasus dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dalam satu tema lainnya. 1 tahun masa kerja dapat 1 bulan upah. 2 tahun masa kerja 2 bulan upah. Dan di dalam Undang-Undang nomor 13 dikatakan di atas 8 tahun masa kerja dapat 9 bulan upah. Upahnya adalah upah terakhir ketika diterima saat terjadi PHK. Tapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun menyatakan nilai yang sama, kalau bahasa di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, bahasa pesangon itu sekurang-kurangnya. Sehingga buruh yang ter-PHK dengan alasan apapun, yang nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang lain, dia berhak untuk bernegosiasi dengan pimpinan perusahaan. Bapak, Ibu personalia yang terhormat,
Saya ingin minta 2 kali sesuai aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023, tahun 2003 maksud saya, pasal 156. Ada negosiasi, bisa dapat 2 kalinya. Kalau 2 kali, misal saya masa kerja di atas 8 tahun, misal 10 tahun. Kalau 1 kali saya dapat 9 bulan upah. Kalau saya bernegosiasi dapat 2 kali, saya bisa dapat sekitar 18 bulan upah. Ditambah uang pisah, ditambah dengan uang penggantian hak, boleh jadi saya bisa dapat kurang lebih 30 bulan upah. Negosiasi itu ada. Kalau upah saya pada saat saya ter-PHK, bermasa kerja di atas 8 tahun tadi, katakan 10 tahun, maka kalau dia 30 bulan upah, dengan upah saya, katakanlah 6 juta, maka saya bisa dapat 180 juta. 6 juta upah saya terakhir, dikalikan 30 bulan upah. Karena ada faktor negosiasi. Di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. 180 juta saya dapat. Bahkan lebih dari itu dengan plus alpha. Biasanya perusahaan akan menambah. Hari ini cerita dari sang ibu dan suaminya. Yang suaminya ter-PHK sudah bermasa kerja 30 tahun. Kalau kita hitung masa kerja 30 tahun, maka dengan hitungan 2 kali aturan Undang-Undang Nomor 13 tadi, dia bisa dapat 9 bulan, katakan upahnya terakhir disampaikan adalah 6 juta. 6 juta kali 9 bulan upah kali 2, 18 bulan. Kalikan 6 juta. Ditambah uang pisah, uang penggantian hak, yang tadi saya bilang bisa dapat 30 bulan upah. Penghargaan masa kerja, karena dia 30 tahun. Boleh jadi dia bisa dapat 40 bulan upah. 40 bulan upah dikalikan 6 juta gaji terakhir dari suami sang ibu yang berlinang air mata datang kepada saya. Dia bisa dapat 240 juta. Tapi apa daya, dia hanya dapat 40 juta. Kenapa demikian? Karena ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Pesangon yang diberikan kepada para buruh yang ter-PHK seharusnya mengikuti Omnibus Law saja 1 kali. Tapi turun yang namanya peraturan pemerintah. Saya agak lupa apakah nomor 34 atau 35 peraturan pemerintah tersebut. Dia menjadikan menjadi 0,5 kali. Makanya berbondong-bondong ketika selesai COVID-19, hari-hari ini karyawan tetap di PHK, kemudian diganti dengan karyawan sourcing oleh perusahaan. Mereka percaya diri para pengusaha hitam itu. Karena apa? Mereka menurut PP nomor, saya sekali lagi harus diperiksa nomor 34 atau 35. Itu boleh bayar 0,5 kali secara aturan. Jadi kalau 1 kali saja dia bisa membayar 100 juta dengan menggunakan 1 kali aturan pesangon, baik uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, katakanlah bisa dapat 100 juta. Dari 0,5 dapat 50 juta. Maka itu menjelaskan. 30 tahun sang suami bekerja hanya dapat 40 sampai 50 juta. Dia bertanya pada saya, apa yang saya lakukan Bu Iqbal? Tetaplah berjuang. Terus datangi serikat buruh, datangi partai buruh melalui Posko Oren, minta untuk dilakukan pembelaan. Selama ini beberapa kasus, ribuan kasus kami bela, bahkan ratusan ribu kasus yang dibela oleh serikat-serikat buruh yang ada bergabung di partai buruh telah memenangkan pertarungan itu. Tidak dibayar 0,5 kali sesuai aturan. Tapi kita berjuang 2 kali sesuai aturan. Seharusnya sang suami mendapatkan sekitar 240 juta dengan masa kerja 30 tahun. Dia hanya mendapat 40 juta. Saya sampaikan pada ibu itu. Persoalannya ada di Omnibus Law. Kita akan berjuang menghapus Omnibus Law. Sambil penghapusan Omnibus Law, datanglah ke serikat buruh atau datanglah ke Posko Oren Partai Buruh agar dilakukan advokasi. Selama ini kita menang. Sekali layar terkembang, pantang surut untuk ke belakang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putu, di mana bumi dipijat, di situ langit dijunjung. Mengapa pesangon itu ada di Indonesia dan sebagian negara menyebut pesangon Indonesia besar? Karena sistem jaminan pensiun kita masih murah. 2% dibayar oleh pengusaha, 1% dibayar oleh buruh. Nanti 15 tahun lagi, setelah kita masuk pensiun, cuma dibayar 300 ribu per bulan. Mau makan apa 15 tahun lagi 300 ribu per bulan? Maka pesangon adalah pertahanan untuk orang-orang yang ter-PHK seperti sang suami dari ibu ini. Agar tidak menjadi jatuh miskin. Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing.
Terima kasih saudara. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.